Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kembali Mushaf Al-Quran. Kita mulai surat ke-15, surat Al-Hijr. Masuk juz ke-14, surat Al-Hijr. Tinggal dua surat, surat Al-Hijr dan surat An-Nahl. Satu juz ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Darhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Fasawfa ya'lamun. Fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum. Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Ya, kita pahami dulu. Alif lam ra. Ini 30 hijaiyah untuk menarik perhatian supaya orang-orang memfokuskan perhatian. Tilka ayatul kitab. Ini adalah ayat-ayat dari kitab. Wa Qur'anin mubin, dari Al-Quran
yang memberikan penjelasan. Al-Quran itu kebenarannya mutlak, tapi termasuk yang paling sulit diimani. Maka diulang-ulang terus di setiap banyak surat. Itu selalu terkait dengan Al-Quran, tentang Al-Quran. Karena kalau orang itu iman kepada Al-Quran, itu nanti bisa iman seluruhnya. Karena dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana iman kepada Allah, bagaimana iman kepada malaikat, bagaimana iman kepada Rasul, bagaimana iman kepada kita, bagaimana iman kepada kehidupan di akhirat, gambaran surga, gambaran neraka, itu diulang-ulang terus. Bahkan penjelasan sejelas-jelasnya ketika orang menjelang sakaratul maut seperti apa, ketika di alam kubur seperti apa, kemudian ketika yaumil kiamat, yaumil ba'ats, yaumil mizan, yaumil hisab, bagaimana situasi kondisi ketika menerima kitab, bagaimana surga, bagaimana neraka, itu semuanya diulang-ulang dijelaskan pada Allah. Nah, kita sudah dekat bulan Ramadan. Nah, pada bulan Ramadan itu Allah mulai menurunkan Al-Quran. Sahdu Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah mulai menurunkan Al-Quran. Al-Quran sebagai hudan linnasi, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan Buddha itu seperti apa, dijelaskan semua di dalam Al-Quran. Wal Furqan, dan Al-Quran menjadi pembeda, yang membedakan orang satu dengan yang lain itu sebetulnya karena Al-Quran. Makanya kalau bulan Ramadan seharusnya disebut juga bulan Al-Quran, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Terutama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu seringkali menginginkan apa? Law kanu muslimin, sekiranya dulu ketika mereka itu di dunia itu menjadi orang-orang Islam. Ini menyesali, kenapa ya dulu ketika di dunia kok tidak Muslim. Maka bahasa itu lau itu pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena mereka sudah berada di akhirat, kemudian menyesali, mengatakan seandainya di dunia dulu menjadi orang Muslim. Nah, udah gak mungkin lagi terjadi, udah ganti nama. Ya, orang-orang kafir itu nanti akan menyesal ketika sudah di akhir. Menyesalnya, kenapa ya dulu ketika di dunia kok tidak Muslim? Baru mereka betul-betul menyesal. Melihat ketika di dunia sekarang ini tidak menyadari, bukan karena besarnya pengaruh kehidupan duniawi, jangan seharusnya dunia ini semata-mata menyiapkan hidup di akhirat,
tapi terpesona oleh dunia sampai meninggal dalam keadaan kafir, kemudian menyesal. Ya seandainya di dunia dulu muslim gitu. Darhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Biarkanlah orang-orang kafir tadi sementara di dunia mereka makan dan bersenang-senang, dan mereka dilalaikan oleh angan-angan kosong. Ya, itu oleh amal. Bayu lidihimul amal. Mereka dilupakan oleh angan-angan kosong, terbius oleh angan-angan kosong. Ketika membuat rumah, semula pikirannya dari awal, nanti kalau buat rumah nggak usah dipagar saja, biar lebih mudah komunikasi dengan tetangga, dengan orang-orang yang nggak datang. Tapi begitu sudah punya rezeki anak-anak, sebaiknya dikasih pagar ya, tetangganya juga pagar. Akhirnya anak-anaknya diwujudkan. Sepertinya kalau rumahnya dikasih pagar itu lebih aman, lebih senang. Akhirnya dikasih pagar. Betul, dikasih pagar anak-anak lagi. Itu kalau pagarnya itu ditinggikan, dikasih gapura seperti gapura keraton-keraton, mungkin lebih bergengsi, kelihatan wibawa gitu. Jadi seakan-akan hidupnya di akhirat ditentukan oleh jenis pagar rumahnya. Kalau gapuranya kalau bisa jangan sampai kalah dengan Cekia saat itu. Akhirnya apa? Itu pagar yang sudah ada dirobohkan, dibikin yang lebih bagus lagi. Kalau bikin bagus itu aman-aman. Nanti lama setelah pagarnya, gapuranya bagus, angan-angan lagi. Ini sepertinya kurang sesuai, gapuranya bagus kok rumahnya kurang bagus. Rumahnya yang kemudian itu terus angan-angan terus gitu sampai kata zurtumul makobi, sampai menjelang masuk liang lahat itu masih ngikuti angan-angan. Itu tadi baru satu jenis angan-angan itu. Angan-angan yang lain itu banyak. Ketika kemana-mana makunya naik GR, genjot langsung, sepeda udah, angan-angan. Sebenarnya kalau pakai motor lebih enak, ya nggak usah ngayun. Jadi ketika ngayun sepeda itu sudah membayangkan naik sepeda motor, namanya angan-angan. Kemudian ketika naik sepeda motor angan-angan, ini kalau naik motor pakai helm kecil ini nanti kurang aman kalau hujan kehujanan. Nah, kalau pakai mobil nggak usah pakai helm, ya dapat tertutup semua. Angan-angan. Gimana caranya bisa beli mobil? Nah, ketika sudah beli mobil betul, merasa ini mobilnya kurang bagus, kalah bergengsi dengan yang lain-lain, angan-angan lagi beli mobil yang lebih bagus. Terus itu, maka istilah di sini itu bayul himul amal, dilalaikan dengan angan-angan sampai nggak sempat mikir ke akhiratnya, nggak sempat menyiapkan hidup akhiratnya. Akhirnya apa? Pasal fayang. Nah, kelak mereka akan
mengetahui. Kelak kapan? Ketika sudah dikubur baru menyesal, ketika menjelang ajal baru menyesal, ketika dibangkitkan yaumul ba'ats baru menyesal, apalagi ketika sudah di neraka. Iya ya, kenapa ya dulu ketika dunia kok sampai lupa? Padahal yang pokok seharusnya akhirat. Kenapa dulu kok yang ngikuti angan-angan saja, ngikuti lamunan saja? Matas bikumin ummatin ajalana wa mayastakhirun. Nah, itu yang manusia itu atau umat itu tidak akan bisa mengetahui dan tidak akan bisa mendahulukan atau mundur ajalnya, tidak akan bisa. Jadi tidak ada suatu umat pun yang dapat memajukan atau mengundurkan ajalnya sedikit pun. Nggak bisa dipercepat, nggak bisa diperlambat. Jadi ya sudah pasti seperti ketentuan itu. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikr. Mereka berkata, hei orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, innaka lamajnun, sesungguhnya kami itu benar-benar gila. Lana kelapakin lamajnun. Orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi bahwa Nabi itu orang gila. Tapi ini bukan hanya kepada Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelumnya, para rasul juga selalu dikatakan begitu. Masih ingat kisahnya Nabi Nuh kan? Nah, kemarau, nggak ada hujan, di padang pasir membuat kapal. Di mana kata orang-orang, saya katakan kita ini jadi pancen wis temen. Iya kan? Malah banyak juga Nabi Rasul dikatakan tukang sihir. Masih ingat kisahnya Nabi Musa yang dikatakan oleh Fir'aun? Iya kan? Malah ketika tukang-tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun kalah semua seantero Mesir, Fir'aun malah nuduh kepada Musa. Ya tahu pada Nabi Musa ki gurune tukang-tukang sihir kuwi. Padahal Nabi Musa tidak pernah belajar sihir. Nabi Musa itu mendapat mukjizat, tapi kok dianggap oleh kaumnya itu sihir. Banyak kan orang-orang kafir Quraisy yang katakan, katanya wahyu yang diterima Nabi Al-Quran itu, oh itu kan syair-syair dari nenek moyang dulu, ngambil dari para ahli sastra sejak dulu gitu kan. Padahal Nabi Muhammad itu gak pernah belajar syair. Yang dikatakan ahli syair, dikatakan orang gila. Lah itu kok polanya sama. Sejak Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Muhammad sampai sekarang kok polanya masih sama. Kalau orang tidak senang pada orang yang memahami Quran, ngeloke. Wengko nara kuat melu ngaji Quran iso idan gitu. Sama kan polanya. Nah itu. Jadi kok iso sama itu jadi sombong nanti. Lauma ta'ati nabil malaikati in kunta minas shodiqin. Tuh malah orang-orang kafir katakan, mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat kepada kami
sehingga kamu termasuk orang-orang yang benar. Allah itu utus malaikat menyampaikan wahyu pada Nabi. Kok malah Nabi diminta, kenapa kamu tidak mendatangkan malaikat saja kepada kami? Padahal yang diutus jadi Nabi, jadi Rasul itu Nabi Muhammad. Kok minta yang menjadi Rasul itu malaikat? Kok minta yang menjadi Nabi itu malaikat? Padahal malaikat itu sudah mempunyai tugas khusus oleh itu di tempat yang lain, surat ayat yang lain itu oleh Allah dibelah ini. Ketika orang kafir katakan, kenapa kok Allah tidak mengutus malaikat saja pada kita? Kenapa yang diutus orang seperti kita? Malah dijawab, itu nanti malaikat akan datang menyambut nyawamu. Nah, kapok kan? Itu kalau diperjelas seperti itu gitu. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqq.
bal nahnu qaumun maskurun. Jadi ketika orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi, mengatakannya, kenapa kok tidak langsung malaikat yang diutus kepada kami? Malaikat langsung turun pada kami. Allah menjawab, manunazzilul malaikata illa bil haqq. Allah tidak menurunkan malaikat dengan benar. Itu kalau model sini mungkin begini, ngapain malaikat utus pada kamu? Allah itu hanya utus malaikat dengan benar. Malaikat diutus punya tugas berbeda-beda. Kalau malaikat yang ditugasi menyampaikan wahyu, nyampaikannya pada Nabi. Tapi kalau malaikat yang bertugas mencatat perbuatan manusia, ya selalu membersamai manusia. Maka di situ disebutkan manunazzilul malaikata illa bil haqq. Allah tidak menurunkan malaikat melainkan dengan yang benar. Wa ma kanu idza mundurin. Di antara mereka ketika itu diberi tangguh. Nah, itu banyak yang menjelaskan itu ada malaikat yang datang membawa azab. Masih ingat enggak? Ketika malam-malam malaikat mampir ke rumahnya Ibrahim. Malam dan malam kok malam-malam ketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Apa Ibrahim bilang, oh ini kok agak enggak gitu dikenal ya? Siapa? Rombongan beberapa suruh masuk, terus disiapkan makan minum dan disiapkan daging sapi. Daging sapi di apa itu disajikan, suruh makan. Loh kok sama sekali nggak menyentuh. Kemudian lama-lama Ibrahim merinding. Mungkin kalau Ibrahim itu lihat, kok malah nggak ada kakinya, semakin merinding. Mungkin loh ya. Tapi itu nggak ada dalam Qur'annya gitu loh. Aku berbayang, Allah berarti nonton musik itu orangnya sikile terus merinding ngomong gitu loh. Kiro-kiro gitu loh. Supaya lebih jelas. Nah ternyata kasih kabar gembira. Ibrahim kasih kabar gembira. Nah setelah itu datang ternyata malaikat. Ditanya, Ibrahim ini sebetulnya mau tugas kemana gitu? Ya para malaikat jawab, ini diutus oleh Allah itu suruh menyelesaikan kaumnya Nabi Lut, ya kan? Karena ditugasi memusnahkan, mengadab kaumnya Nabi Lut. Nah ini maksudnya apa? Maksudnya orang itu hati-hati, gak usah minta didatangkan malaikat. Nanti kalau datangkan malaikat membawa adab, malah repot kan? Wong Nabi Ibrahim merinding gitu ketemu malaikat, apalagi kita gitu kan? Rojo-rojo malah gerdek kan? Nah, jadi orang-orang kafir maunya itu yang diutus jadi nabi itu malaikat langsung gitu. Kemudian orang-orang kafir meragukan wahyu yang diterima oleh nabi. Maka Allah menjamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun.
sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Allah yang benar-benar menjaganya, Allah yang benar-benar memeliharanya. Maka semenjak Al-Quran diturunkan sampai kapanpun, ketika ada upaya-upaya untuk memalsukan Al-Quran, untuk merusak Al-Quran, nah, selalu ketahuan, karena Allah yang menjaganya, karena Allah yang memeliharanya. Jadi kita nggak usah repot-repot menjaga Quran, Allah yang menjaganya. Kewajiban kita itu sebetulnya memahami dan mengamalkan. Bapak Ibu, menjaga Al-Quran yang paling hebat itu dengan cara mengamalkan isi. Itu cara menjaga Al-Quran yang paling hebat. Nah, cuma memang harus memahami isinya. Makanya apalagi nanti bulan Ramadan. Nah, coba bulan Ramadan kalau bisa mushaf Al-Quran jangan hanya dibaca, tapi betul-betul dipahami isinya. Kemarin sore pengurus Kalam sudah pertemuan. Di antara hasil pertemuannya, nanti pada bulan Ramadan dimulai kajian sore hari. Ya, sholat asar sampai paling lama 4:30. Tempatnya di gedung Kalam. Maka Bapak Ibu nanti bisa menyempatkan waktunya sore hari. Rencananya 1 minggu 2 kali dulu, hari Selasa sore dan Jumat sore. Tapi nanti kalau kelihatannya banyak yang berkeinginan ditambah, bisa ditambah harinya. Nah, 2 hari 1 minggu kira-kira 100 kilo gitu kan. Nanti kalau masih kurang bisa ditambah lagi. Cuma nanti ketika bulan Ramadan yang kajian akad malam di Kalam selama bulan Ramadan ditiadakan karena sudah sibuk di masjidnya masing-masing. Nah, cuma sore hari itu ada rencananya hari Selasa sore dan Jumat sore. Maka yang kira-kira ingin mengisi amal bulan Ramadan bisa menyiapkan waktunya. Nah, sore hari bisa sholat asar di sini, terus ke gedung Kalam, bisa juga sholat asar di masjidnya sendiri-sendiri. Setelah sholat asar baru ke gedung Kalam. Rencana yang ngurusi yang secara perasaan ya Pak Nono, Pak Dasio, Pak Peri, Pak Naryo yang dekat. Bapak-bapak yang lain yang ngurusi administrasinya Pak Sumadi, jadi komandannya Pak Sumadi. Nanti jangan sampai saya sudah mau ngisi tempatnya belum siap. Kalau belum siap nanti nggak jadi kan. Nah, maka persiapan lebih dahulu. Tadi sampai ayat berapa tadi? 9. Oh, masih 9. Saya kira ayat 15. Kalau inginnya segera selesai saja. Ayat 9 ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang memeliharanya. Nah, kalau kita cara yang paling bagus membeli Al-Quran dengan cara menghafalkan isinya. Supaya bisa menghafalkan isinya, kita pahami dulu isinya. Ini Pak Cito ingin nggak mati Quran sore hari? Nah, menyiapkan diri banyak sore hari. Ya daripada sore apa kalau menanti buka itu Islam?
ngabuburit. Daripada ngabuburit yang kurang begitu bermanfaat, ngabuburitnya memahami Al-Quran. Walaqad arsalna min qablika fi siyaqil awwalin. Dan sesungguhnya Allah telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu kepada umat-umat terdahulu. Nah, yang dulu-dulu itu yang diutus menjadi rasul juga manusia. Ya, ini yang diutus Allah juga manusia, yaitu Nabi Muhammad gitu. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bi yastahzi'un. Dan tidak datang seorang rasul pun kepada mereka, kepada kaumnya, terutama kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Jadi setiap nabi, setiap rasul yang diutus itu pasti diperolok-olokkan. Ya, banyak rasul diolok-olok, katanya tukang sihir, katanya ahli syair, katanya orang gila. Itu cara-cara untuk memperolok-olok. Makanya nggak aneh kalau nabi yang terakhir juga diperolok-olok. Dari dulu-dulu juga begitu gitu. Orangnya juga sama seperti itu. Maka di sini sebetulnya Allah itu memperkuat keimanan Nabi dan para sahabat dengan menyebutkan kisah-kisah para nabi kalau sebelumnya itu juga diperolok-olok oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik itu. Ya kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Demikianlah Allah memasukkan rasa ingkar dan memperolok-olokkan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa, ke hati para pendosa. Fi qulubil mujrimin. Jadi orang-orang musyrik itu memang gak senang kepada Nabi, kepada Rasul, gak senang kepada orang-orang yang meneruskan tugas kenabian, tugas kerasulan, yaitu menjelaskan, menyampaikan wahyu. Makanya kalau tidak, banyak orang tidak senang kepada orang yang memahami Quran, itu bukan hal yang baru. Dari dulu-dulu juga sudah begitu. Maka karena nikah nasluhu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi. Mereka tidak akan beriman kepada Al-Quran, nggak mau beriman. Waqad qalat sunnatul awwalin. Sesungguhnya telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang yang dahulu. Orang-orang dahulu juga banyak yang tidak beriman kepada wahyu yang diterima oleh nabi-nabi mereka, oleh rasul-rasul mereka. Jadi sunnah Allah di sini ini terjadi dari waktu-waktu dan yang terjadi pada para nabi, para rasul terjadi seterusnya. Kalau dulu-dulu, kalau yang mendustakan nabi dan rasulnya itu dimusnahkan, sunnah Allah itu juga berlaku pada Nabi Muhammad. Kalau yang mendustakan nabi rasul sebelumnya itu dibinasakan, disiksa di dunia, itu juga terjadi pada orang yang mendustakan Nabi Muhammad. Masih ingat kan kisah ketika orang-orang kafir ya menghina Rasulullah, dari Rasulullah memohon kepada Allah, terjadi kemarau panjang, paceklik itu kan.
Nah, sama bingung semua. Dikisahkan sampai mungkin sekitar 7 tahun nggak turun hujan. Sampai bingung nggak ada yang bisa dimakan. Bingung semua. Jadi bukan hanya harga beras naik, bukan. Lebih parah dari itu gitu. Kalau harga beras semula dari 11.000 jadi 18.000, ya itu masih tersedia beras kan. Dulu sampai nggak ada sama sekali. Nah, itu bagian dari azab Allah pada orang kafir. Kalau begitu baru mereka betul ini tobat minta kepada Nabi supaya didoakan kepada Allah surat turun hujan. Wis dijanji-janji yang Nabi. Betul ketika turun hujan mereka bisa minum, kemudian dengan hujan itu berbuah tumbuh-tumbuhan, bisa tumbuh, berkembang, buah-buahan, semuanya subur makmur. Malah mengingkari, malah ingin membunuh Nabi. Kok malah sansoyo dodo. Nabi diancam akan dibunuh. Nah, akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi untuk hijrah. Nah, ternyata hijrah sebagai awal untuk cara Allah menolong Nabi dan orang-orang yang beriman. Jadi la yu'minu Nabi, mereka tidak akan beriman kepada Al-Quran. Rasulullah sunnatul awali, ya sudah terjadi dari dulu-dulu. Memang yang banyak kaum yang tidak iman kepada wahyu terima oleh Rasulnya. Tapi sunatullah akan berjalan. Kalau dulu orang yang mendustakan Nabi dianggap, ya itu kaum Nabi Muhammad juga begitu. Yang mengejek-ejek tidak beriman juga memperoleh adab ini. Walau patahna alaihim baba minas sama, dan jika seandainya Allah membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, Allah membukakan salah satu dari pintu-pintu langit, balnahnu mashurun. Tadi fadallu fihi ya'ruju, lalu mereka terus menerus naik ke atasnya. Terus laqulu innama sukirat absaruna, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikabulkan. Sangat terbatas, nggak bisa kan melihatnya. Bal nahnu qaumun maskurun. Nah, bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir. Loh, ini dasar orang kafir, orang musyrik itu nggak percaya pada Nabi, nggak percaya pada wahyu. Sampai seandainya pun Allah membukakan pintu langit, mereka kemudian melihat ke atas, toh mereka tidak akan bisa melihatnya. Dan sampai mereka menyatakan apa? Ya tidak akan beriman, mengatakan apa? Sebenarnya kami semua ini kena sihir ini, merasa kena sihir. Mungkin karena kehebatan daya tarik wahyu, daya tarik Al-Quran, mereka sebagian dari mereka ingin menolak, ternyata ada juga yang beriman. Zaman-zaman sekarang juga begitu. Itu banyak juga orang-orang yang semula itu membenci Al-Quran, Islamofobia. Tapi begitu itu mulai ngerti isi Quran, wah kelompok-kelompok langsung memeluk agama Islam. Anda kisahkan orang Amerika yang dikontak, dibayar secara profesional ketika Saudi Arabia
menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris supaya rasa bahasa Inggrisnya sudah seperti rasanya orang Amerika. Maka dicari yang ahli bahasa, dikontrak, dibayar sangat tinggi. Begitu mereka baru berapa bulan itu memahami terjemahan Quran ke bahasa Inggris, mereka udah gak kuat, menyerah, menyatakan beragama Islam. Jadi yang semula hanya dapat bayaran uang real, malah dapatnya surga di akhirat. Karena nggak kuat lagi. Ya, banyak juga orientalis yang begitu. Semula nggak percaya, lama-lama jadi percaya. Nah ini sampai ayat 15. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan. Nanti jadwalnya sholat maghrib di Masjid Baitur Rohmi Taman Kota Sumatera. Nanti sholat isya, setelah sholat isya di Komperman. Jadwal sholat sunat di Masjid Nur Al-Huda. Tapi karena nama dari kata Nur dan Al-Huda dibaca Nurul Huda. Tapi tidak dibaca dipotong Al-Huda nggak boleh karena nama kan. Nah, harus Nurul Huda. Walaupun asalnya Nur Al-Huda. Nek dipanggil akhirnya Al-Huda nggak boleh karena itu nama gitu. Maka harus disebut Nurul Huda. Ternyata nama saja kalau nggak lengkap nggak boleh ya. Insya Allah nanti sholat sunat di Masjid Nurul Huda. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Semoga semakin tambah, semakin semangat, semakin dekat bulan Ramadan, semakin semangat. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa qaulatul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.